Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Ketika kasus ini terjadi, tentunya seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang dia melindungi, tapi ternyata menyakitkan. Oke. Apa yang terjadi pemukulan itu? Karena memukul itu salah satu yang disebut dengan agresif. Tekanan dirinya yang menyebabkan seseorang mengalami agresif. Seorang yang mempunyai tekanan pada saat tekanan sudah tidak mampu lagi, maka dia akan mengeluarkan energi agresif. Artinya bahwa suami ini tentu mempunyai berbagai macam tekanan, mempunyai berbagai macam persoalan di dalam dirinya. Seorang terbiasa dipukul akan mukul, terbiasa dimarahi akan marah, terbiasa mendengar kata-kata kasar, maka dia akan kasar. Oleh karena itu, perhatikan. Ketika dia ingin memukul istrinya, kalau dia seorang yang bukan agresif, dia akan tinggalkan. Setidak-tidaknya kalau si istri itu bikin ngeselin, bikin ngomongannya nggak enak, bikin pusing dirinya, dia tidak akan pukul istrinya. Mungkin dia pukul bantal. Kalau mukul tembok, tangannya sakit, maka dia mukul bantal. Oke. Bisa saja dia kesel, gergetan, gak kuat lagi karena mungkin sikap dari seorang istri. Namun kalau dia tidak mendapatkan agresif, maka dia tidak akan melakukan agresivitas itu. Oleh karena itu, perhatikan ciri-ciri seorang yang penuh dengan agresivitas yang tersembunyi. Di depan orang-orang dia penuh dengan senyuman, dengan orang-orang dia penuh dengan perkataan-perkataan baik. Tapi kok dia di dalam kehidupan dirinya, karena kalau sudah menjadi seorang istrinya, artinya istrinya itu bagian dari dirinya. Artinya si keluarga itu adalah dirinya. Maka apa yang terjadi pada dirinya kena di samping-sampingnya. Istrinya pun kena. Sebabnya apa? Karena dirinya sedang bermasalah. Yang terjadi pada dirinya tersebutlah yang membuat dia tidak mampu menahan gerakan agresifnya, dorongan agresifnya, nggak bisa mampu. Apa sebabnya? Sebabnya stimulus, mungkin saja istrinya mengatakan sesuatu yang nggak menyenangkan, dia timbul marah. Tapi kalau ada teman-temannya yang menjelekan dia, marah-marah sama dia, ngomong yang nggak menyenangkan, disimpan, yang akan dikeluarkan kepada siapa? Istrinya. Itu yang banyak terjadi. Bisa nggak dirubah? Kecuali dirinya mau berubah. Bisa nggak dia bertobat? Bisa. Karena Allah selalu menunggu taubat kita. Allah tidak pernah mengabaikan hambanya, tidak menunggu taubat kita. Kalau perlu Allah tuh dekatkan, yuk bertaubat. Tapi kita lagi didekatkan sama lu, dia lari. Misalkan si suami ini diberikan informasi tentang bagaimana memukul itu tidak baik. Oh, dia nomor satu yang mengatakan benar, di Islam nggak boleh. Kembali kepada apa yang membuat dirinya memukul. Ini yang harus kita lihat, kita perhatikan. Dia tidak akan melakukan tanpa ada stimulus. Bisa saja datangnya dari istrinya, mungkin dari teman-temannya. Karena dia sudah sumpah dengan pekerjaannya atau di lingkungannya, di teman-teman hafiz Qur'annya, saling mengejek, saling memperhatikan. Akhirnya dia nggak bisa bertahan. Bahasanya dibully di teman-temannya, dia pulang, dia marah sama istrinya. Walaupun istrinya tidak menstimulus. Karena dia tidak mampu mengontrol. Apa yang dikontrol? Perasaannya, pikirannya, perbuatannya. Bagaimana dong agar supaya dia bisa mengontrol dirinya? Bagaimana dong cara ngontrolnya? Nggak susah. Setiap kali dia melakukan perbuatan baik, kenalkan.
Waktu dia baca Quran, sampaikan bahwa baca Qurannya bagus. Karena dia dari kecil tidak pernah dapat apresiasi. Meskipun dia sudah banyak hafiz Quran dan sebagainya, kadang-kadang gini, hafalan kamu cuma sampai di situ doang. Suaranya bagus karena qori dan sebagainya, dapat hadiah. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, untuk dikenal bahwa saya seorang qori, saya seorang hafid. Bukan untuk dirinya, bukan dipakai untuk dirinya, tidak. Maka istrinya kalau bisa memberikan apresiasi, insya Allah dia akan girang. Perhatikan, karena agresi yang terjadi dalam dirinya, karena dia tidak pernah mampu bisa mengenal dirinya bahwa saya bisa, saya ngerti, saya orang baik. Saya yakin ketika suami itu dikatakan, kamu tuh orang baik, dia katakan iya. Hanya bisa mengatakan iya, tapi suruh dia mengatakan saya orang baik, sulit. Karena pernyataan itu ada pada dirinya. Tapi kalau kita yang bilang, kamu tuh orang baik, dia hanya mengatakan iya. Atau dia mengatakan, biasa aja. Karena dia sendiri tidak pernah tahu bahwa dirinya baik. Maka kenalkan dirinya. Seorang suami yang merasa dirinya agresif, kenalkan kebaikan-kebaikannya, perbuatan-perbuatan baiknya. Insya Allah dia akan berusaha mengontrol. Karena ketika dia pengen memukul, saya orang baik. Berhenti, itu kontrolan. Dari mana? Informasikan semua perbuatan baiknya dia. Karena dia tidak pernah dapat. Kalau dia berbuat baik pada teman-temannya, kadang temannya mengatakan, cuman kayak gitu doang. Itu yang membuat dirinya tidak bisa mengekspresikan kebaikan yang ada pada dia, yang ada dari Al-Quran, yang dia sudah hafiz. Hafiz Qurannya dia ada dalam dirinya. Seorang yang hafiz Quran itu insya Allah berkah pada dirinya. Seorang guru Quran dia benar-benar akan menjadi berkah buat dirinya. Namun dia tidak pernah tahu. Dia kenalkan pada dirinya. Insya Allah. Kalau suami tersebut dikenalkan kebaikan-kebaikan dirinya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk dirinya. Insya Allah dia akan kembali kepada sunnatullah, kembali kepada dirinya. Ya apalagi dia hafiz Quran. Insya Allah bisa berubah ketika kita mau kenalkan. Dan yang paling penting di sini, mau nggak dia berubah? Kalau dia nggak mau berubah, biar mau kita tunjukin kebaikannya. Kalau dia bilang kayak gitu, nggak akan susah. Penting adalah dirinya, maukah dia berubah? Insya Allah itu yang terbaik.